Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Octaviona Talita Gloria Saiyang dengan NIM 2014-201037 dari kelas A1 Keperawatan semester 3 di Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Pada saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah patofisiologi kegawat daruratan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang keadaan gawat darurat, yaitu bagaimana menangani seseorang yang mengalami kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan penanganan darurat untuk korban kecelakaan. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja tanpa bisa diprediksi. Hal tersebut bisa menyebabkan munculnya luka, baik ringan hingga berat. Pertolongan pertama pada kecelakaan diperlukan untuk membantu korban kecelakaan bertahan hingga petugas medis datang untuk memberi pertolongan lebih lanjut. Terlebih pada kasus kecelakaan parah yang menyebabkan korban mengalami pendarahan atau luka berat, pertolongan pertama pada kecelakaan bisa membantu mencegah risiko kondisi yang lebih parah ketika menunggu bantuan tenaga medis. Jika tidak dilakukan, nyawa korban kecelakaan bisa saja tidak tertolong lagi. Pertolongan ini harus dilakukan secara tepat untuk menyelamatkan nyawa korban. Berikut ini langkah pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dilakukan. Yang pertama, amati dan waspadai kondisi lingkungan. Langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan adalah mengamati lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kecelakaan sehingga bisa tahu langkah apa yang perlu dilakukan sebagai pertolongan pertama. Pastikan juga keselamatan diri dan orang sekitar agar tidak menambah korban. Yang kedua, cek tingkat kesadaran korban. Beberapa korban kecelakaan bisa saja mengalami kondisi hilang kesadaran. Jika tidak ada indikasi luka berat, periksalah tingkat kesadaran korban dengan menepuk pundak atau memberikan pewangian untuk menyadarkan korban. Yang ketiga, periksalah pernapasan dan kondisi luka korban. Langkah selanjutnya adalah periksa jalan napas dan pernapasan korban. Dekatkan jari ke lubang hidung korban untuk memeriksa apakah korban masih bernapas atau tidak. Kemudian periksa juga apakah ada perdarahan dan bagaimana kondisi luka pada korban. Yang keempat, lakukan kompresi dada untuk memberikan bantuan pernapasan. Ketika korban dalam kondisi tidak sadar, salah satu langkah pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kompresi dada. Hal ini bertujuan untuk membantu pernapasan korban. Cara melakukannya dengan meletakkan salah satu tumit tangan di tengah dada korban, sembari meletakkan tumit satunya dengan kondisi jari-jari tangan mengunci. Lalu tekan dada menggunakan tumit dengan kedalaman 4 hingga 5 cm. Jika tidak ada tanda yang lebih baik, segera bawa korban ke instalasi gawat darurat rumah sakit terdekat agar mendapatkan penanganan yang lebih baik. Yang kelima, periksa kondisi luka jika menemukan luka pada korban. Segera obati luka tersebut agar tidak mengalami pendarahan berat yang dapat memperparah kondisi korban. Namun, penanganan luka harus dilakukan sesuai dengan jenisnya. Jika terdapat luka terbuka yang mengeluarkan darah terus-menerus, gunakanlah kain bersih untuk menutup luka tersebut agar perdarahan berhenti untuk sementara. Itulah beberapa langkah pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dilakukan. Ketika terjadi kecelakaan, sebaiknya jangan panik. Tetaplah bersikap tenang agar dapat membantu memberikan pertolongan pertama untuk korban kecelakaan dengan cepat dan tepat. Jika
pertolongan pertama pada kecelakaan tidak berhasil dan kondisi korban sangat parah, sebaiknya segera bawa korban ke instalasi gawat darurat rumah sakit terdekat sembari memberi pertolongan pertama pada kecelakaan. Kita juga bisa meminta bantuan pada orang di sekitar untuk memanggil petugas medis agar segera datang ke lokasi kecelakaan untuk menangani seorang yang mengalami kecelakaan. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video saya pada saat ini, bahwa bagi adik-adik dan teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, Universitas Pembangunan Indonesia Manadolah tempatnya, di mana Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah kampus terbaik dan berkualitas yang memiliki 6 fakultas, terlebih khusus Fakultas Keperawatan yang telah mendapat akreditasi B dan telah menghasilkan mahasiswa sarjana keperawatan yang memiliki potensi dan skill yang terbaik. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Kita jadikan Universitas Pembangunan Indonesia Manado sebagai universitas yang menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik di